Ilmu Nasab, Istilah dan Metodologi, sebuah buku karya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, keamanan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Terlepas dari begitu banyak sekali perbedaan di antara kita, dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran yang beragam dan berbeda di antara kita, mudah-mudahan kita tetap saling menjaga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai cinta. Kita harus tetap menjaga percintaan dalam tanda petik, percintaan secara universal, cinta kebijaksanaan, atau dalam tradisi filsafat Yunani kuno disebut sebagai phila. Jadi akal pikiran itu, nalar, kebijaksanaan atau hikmah, itu adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap pribadi manusia. Sebab pikiran, nalar adalah sesuatu yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan yang lain. Ianya adalah fasal atau diferensial. Ketika manusia itu kurang nalarnya, maka dia mendekati derajatnya dengan derajat hewannya. Iya, karena manusia ini adalah hewan. Al-insanu hayawanun natiq. Jadi ketika ada manusia itu kekurangan daya nalarnya dan lebih mendahulukan emosi atau amarahnya ketika mengambil suatu sikap, maka dia derajatnya lebih mendekati kepada derajat hewan. Ini saya katakan kepada siapapun termasuk diri saya sendiri. Oleh karena itu dalam wacana keilmuan kita jangan terburu-buru untuk mudah terpancing emosinya, jangan mudah untuk marah-marah, jangan mudah untuk ngotot-ngotot, jangan mudah untuk terpancing gairah amarahnya, tetapi kita meninggalkan nilai-nilai argumentasi atau meninggalkan hal-hal yang argumentatif. Di sini ada info terbaru tentang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu bisa teman-teman simak sendiri, adalah Ilmu Nasab, Istilah dan Metodologi, sebuah buku karya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jika pada sebelumnya kita melihat bagaimana Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani menerbitkan dua buah buku, yang pertama berjudul Menakar, yang kemudian disempurnakan oleh buku keduanya yang berjudul Terputusnya Nasab Habaib Indonesia atau Terputusnya Nasab Habaib di Indonesia, maka kali ini kita akan saksikan di dalam buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang ilmu nasab, tentang istilah dan metodologinya. Ada istilah dan metodologi di sini ya. Ini judulnya Ilmu Nasab, Istilah dan Metodologi, penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum Banten. Ini adalah penerbit di pesantrennya sendiri, pesantren beliau sendiri. Ada setting, layout, dan segala macamnya ada di situ. Bagi teman-teman yang menginginkan buku ini, bagi teman-teman yang berminat, silahkan kunjungi link yang ada di bawah ini. Kemarin kan banyak sekali tentang apa metode yang digunakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjawab dengan jawaban yang bukan lagi argumentasi menurut saya, tapi kita akan banyak belajar tentang ilmu nasab dan metodologinya di dalam kitab atau buku ini. Saya akan dahulukan dengan kata pengantar di sini. Bangsa Arab sangat memperhatikan nasab atau genealogi mereka. Ini komanya di mereka ya. Baik di masa jahiliyah maupun Islam. Berhenti. Mereka menghafalnya di masa jahiliyah dan menghukuminya atau mengkukuhkannya di masa Islam. Kemudian nasab menjadi suatu ilmu yang mereka pelajari yang memiliki kaidah-kaidah, istilah-istilah tersendiri. Di masa jahiliyah, nasab menjadi media pemersatu mereka dalam menghadapi ancaman dan musuh-musuh mereka. Ketika itu mereka belum mempunyai sebuah negara yang menjaga mereka. Kemudian nasab menjadi kemudian nasab menjelma tanda kemuliaan mereka. Mereka saling berbangga dengan nasab leluhur mereka. Sebetulnya ini sudah kita bisa saksikan apa yang dijelaskan Kiai Haji Imaduddin Usman dalam pengantar ini. Memang sejarahnya seperti itu secara tarikh, tentang bagaimana historis sosiologis masyarakat Arab atau bangsa Arab ketika itu. Memang mereka itu memiliki tradisi mencatat nasab dalam ilmu genealogi.
Di dalam kitab tafsir Al-Hujurat 13 pun di situ dijelaskan ya, para mufasir menjelaskan di sana tentang bagaimana keadaan bangsa Arab ketika itu. Sehingga mereka itu ada klasifikasi apa namanya? Ada fasoil, kemudian dan seterusnya lah. Saya agak lupa padahal kemarin baru saya baca itu tafsirnya ya. Nah, di sini disebutkan juga teman-teman ya. Di masa Islam, nasab bukan lagi menjadi penentu kemuliaan. Kemuliaan dalam Islam ditentukan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yang paling bertakwa, maka ia mendapatkan kemuliaan yang lebih dari lainnya atau dari yang lainnya ya. Nasab dijaga kemudian bukan untuk berbangga-bangga, tetapi untuk menjalin silaturahmi antar keluarga. Al-Quran menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Ini kalau kita bacakan tafsirnya teman-teman menarik ya. Dan di dalam tafsir para mufasir ketika menafsirkan ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana kehidupan bangsa Arab, dan di sana tafsir-tafsir juga menjelaskan tentang bagaimana Islam menyampaikan nilai-nilai egaliter, nilai-nilai kesetaraan antar manusia dengan yang lain dari sisi sosiologis, artinya satu dengan yang lain ini tidak boleh saling membangga-banggakan, begitu ya. Tidak boleh antar satu manusia dengan satu yang manusia yang lain. Itu kalau dalam Tasfir Munir itu bahasanya kalau tidak salah la litadda'u at-tafawuta bil ansabi, agar supaya kita semua ini tidak saling mengunggul-unggulkan nasab, tidak supaya agar supaya kalian itu tidak terjadi tumpang tindih antar satu dengan yang lain, antar satu golongan dengan golongan yang lain atas nama nasab. Itu tidak boleh. Bahkan ada tafsir menarik di dalam ayat ini ketika liya'rifa ba'dukum ba'don, kalau di Jalalain berhenti sampai situ, tapi kalau di tafsir Munir itu ditambahi bi aslil insan. Artinya bi aslil insan itu menjelaskan tentang bagaimana hakikat kemanusiaan. Ya. Jadi li ta'arofu, ta'arofa itu memang saling mengenal begitu ya. Nah, kalau sudah saling mengenal itu nilainya setara, egaliter begitu ya. Meskipun di sini egaliternya kita mesti ada batasannya. Karena kalau egaliter tidak ada batasan itu nanti ini malah kesannya jatuh kepada nilai-nilai yang liberal begitu. Kebebasan dan semacamnya. Tetap ada hierarki, pakem-pakem hierarki di dalam keislaman itu. Tapi itu dalam wilayah ilmu. Artinya siapapun boleh berbicara tentang apapun itu berdasarkan bidang yang dia geluti. Artinya orang kalau mau ngomong itu harus punya ilmu. Karena kalau nggak punya ilmu, seseorang berbicara itu rusak nanti ya. Walaupun nasabnya bagus lah kita katakan begitu. Tapi kalau nggak punya ilmu, ngomong ya nanti kerok ya, repot. Terjemahannya sudah teman-teman bisa baca sendiri saja ya. Buku yang ada di hadapan pembaca ini akan mengetengahkan tentang istilah-istilah para ahli nasab dalam menuliskan tentang nasab-nasab bangsa Arab, terutama keturunan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, mengetengahkan tentang metodologi penetapan dan penafian nasab yang benar menurut para ahli nasab. Ini berarti tentang isbat dan nafi ya. Ada metodenya nanti dibahas di bawah. Dengan adanya buku ini diharapkan bagi para pembaca kitab-kitab nasab tidak akan keliru dalam memahami istilah-istilah yang unik yang ada di dalamnya. Selain itu, dapat pula memahami bagaimana cara menetapkan dan menafikan nasab menurut para ahli nasab. Dari itu, maka diharapkan akan terjaganya nasab keturunan Nabi Muhammad SAW dari setiap pengakuan yang tanpa bukti dan kesahihan yang nyata. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi harramallahu alaihil jannata." Wa fi riwayatin ukhra wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Jadi kira-kira begitu ya. Ini teman-teman terjemahannya bisa teman-teman baca sendiri saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan penulis dalam membuat buku ini dan semoga manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Banten Juni 2023, Imaduddin Usman Al-Bantani. Untuk selanjutnya teman-teman silakan baca sendiri saja. Ini ada sekitar 60 swidak halaman kalau kata orang Banten bilang ya, swidak. 61 halaman ya. Punjul. Ini teman-teman silahkan bagi yang berminat buku nasab ini hubungi link
yang tersemat di dalam kolom komentar. Karena kemarin-kemarin kan banyak sekali yang mungkin istilahnya ya menurut saya tidak pantas juga mengatakan jangkrik atau apalah. Emang siapa? Itu siapa? Anak TK atau apalah itu. Saya pikir nggak begitu juga ya. Dan di sini juga saya tidak mengatakan siapa-siapa. Jadi intinya kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Siapapun yang berbicara, selagi yang dikatakannya itu memiliki landasan-landasan keilmuan, kita jangan lihat orangnya. Lihat ilmunya apa, argumentasinya apa, alasannya apa. Itu yang harus dipertimbangkan kemudian. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.